Shalom saudaraku, saat yang kita belajar lagi. Saya masih melanjutkan pengajaran keluarga. Kita sudah belajar begitu banyak. Dan kali ini kita akan membahas tentang 7 kenikmatan pernikahan. Wow, menarik sekali. 7 kenikmatan pernikahan. Ada yang mengatakan, bukankah pernikahan itu pilihan surga atau neraka, Pak? Kalau saya pilih surga, terserah saudara mau pilih yang mana. Kenapa? Karena memang 2 yang berbeda yang disatukan itu seperti diharmonisasi, diorkestrakan. 2 pribadi, laki perempuan yang pasti berbeda, latar belakang, masa lalu, konsep pikir, prinsipnya, budayanya. Dan itu disatukan, bukan diseragamkan, tapi diharmonisasikan, diorkestrakan. Bayangkan saudara, kalau kita hanya menikmati satu alat musik sepanjang hidup kita. Contohlah kalau umpamanya itu gitar, masih bisa dinikmati, ada melodinya, ada bassnya, bisa dimainkan. Kalau itu keyboard, bisa aja, bisa banyak alat musik yang dia mainkan. Tapi kalau alat musiknya gong, bunyinya cuma 1 bunyi aja. Kalau alatnya cuma drum, yang kalau tidak diberikan alat musik yang lain, maka ketukannya aja yang berubah-ubah. Tapi bunyinya yang seperti itu aja. Sementara kalau suami istri, laki dan perempuan yang memiliki beraneka ragam perbedaan, lalu mereka menetapkan satu tujuan untuk menikah. Mengetahui potensi konfliknya, latar belakangnya, belajar tentang fondasi pernikahan, belajar tentang tugas bersama suami istri, mendiskusikannya tawar-menawar, membangun kesepakatan yang sederhana yang mereka bisa capai pada saat itu. Maka pernikahan itu menjadi surga. Pernikahan itu menjadi surga. Pernikahan akan menjadi neraka kalau salah satunya egois atau dua-duanya egois. Tidak mau belajar keras kepala dan merasa benar. Lebih suka untuk mencari kesalahan pasangan, mencari perbedaannya, lebih suka melawannya. Maka itu neraka. Pilihlah surga. Ada Tuhan di tengah-tengahnya, ada cara Tuhan, ada kebenaran. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada pengertian, ada gandengan tangan untuk jalani kehidupan bersama. Jadi saya akan lanjutkan saudara. 7 kenikmatan pernikahan. Saya pakai istilah kenikmatan pernikahan. Karena kalau kita melibatkan Tuhan dan mau belajar, setiap prosesnya merupakan kenikmatan. Kita masuk bagian yang pertama. Saya tulis dulu 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Yang pertama adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu kenikmatan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan. Kalau saudara lahir baru dan bisa merasakan mengalami kasih Tuhan, maka saudara akan punya waktu sendiri. Seperti waktu yang tersembunyi. Waktu khusus untuk Tuhan. Dan kau bisa menikmati bersekutu dengan Tuhan.
Kita baca Mazmur pasal yang ke-23. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Itu merupakan kedekatan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Apalagi engkau punya suami dan engkau punya istri yang bisa menikmati Tuhan juga. Maka itu kenikmatan luar biasa. Kenalilah Tuhan dalam hadirat-Nya. Sampai engkau menemukan bahwa hadirat Tuhan itu segala-galanya. Maka suami istri yang menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama, kadang ngobrol tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu atau hidup keluargamu, maka engkau akan bisa mengukir itu dalam pengalaman yang personal, pengalaman batin. Dan itu menarik sekali. Terlebih lagi, kalau berdua menyembah Tuhan, menikmati persekutuan dan hadirat Tuhan hadir. Itu kenikmatan kehidupan kekal yang diberikan dalam hidup di dunia ini. Wow, saudara. Saya sebutnya kenikmatan. Karena kalau engkau mengerti hadirat Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, itu segala-galanya, apalagi dinikmati berdua. Kenikmatan yang kedua adalah bersama menikmati cinta. Wow, menikmati cinta. Bersama menikmati cinta. Kita baca ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau suami istri bisa menikmati cinta bersama, itu luar biasa. Saya pernah katakan dalam 3 hubungan suami istri, sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Sebagai kekasih, maka kebersamaan dan keintiman di sepanjang usia pernikahanmu itu kenikmatan. Bayangkan ketika engkau sudah menikah 30 tahun, 35 tahun, melewati pasang surut pernikahanmu, ada masa tangisan, ada masa tertawa. Dan engkau sudah melewati berdua. Engkau bisa duduk berdua atau jalan-jalan berdua, menceritakan banyak hal kebaikan. Lalu ketika engkau bercengkrama di atas tempat tidur, kedekatan, keintiman, kebersamaan itu sangat berkualitas. Itu kenikmatan. Tidak bisa digantikan dengan nafsu sesaat kepada orang lain, atau kepada pihak lain, atau kepada pekerjaan, atau apapun. Kebersamaan dan keintiman ini kenikmatan. Yang ketiga, bersama-sama memasuki proses. Bersama memasuki
proses apa itu tulisannya? Kesatuan suami istri. Kesatuan suami istri. Atau saya sebut satu jiwa. Memang tidak mudah. Coba perhatikan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dan kedua. Sebab di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Sebentar. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, ke-1 dan kedua. Saudara, sebentar saya akan lompat karena ini adalah ayat yang muncul dadaan saudara, tapi sebenarnya sudah sering kita sebut. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sebati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan prosesnya itu bisa tertawa dan menangis. Bisa bersama-sama, bisa bergantian, tapi ujungnya adalah tertawa kemenangan. Mengapa? Karena kedua-duanya tahu ada keterbatasan, ada kekurangan, dan terbuka untuk koreksi. Bayangkan suami istri yang bisa mentertawakan tentang kebodohannya dan bisa dengan rela hati minta maaf kepada pasangannya. Saya beritahu, itu kenikmatan. Alangkah repot punya suami atau punya istri yang egois, yang sulit untuk minta maaf. Apalagi hal yang sepele yang berterima kasih aja tidak mau. Isinya cuma egois, menang-menangan. Pokoknya aku benar, aku benar. Wow, bukan seperti itu kesatuan suami istri. Dan menikmati prosesnya itu luar biasa. Sekarang kita akan lihat yang keempat. Perhatikan ya yang keempat. Bersama menjaga keuangan yang seimbang. Tapi harus bersama-sama. Bersama menjaga. Menjaga keuangan yang seimbang. Suami istri dalam prosesnya bisa lakukan kesalahan. Apakah itu dilakukan suami atau dilakukan istri atau bersama-sama. Suami istri bisa tidak berimbang ngatur keuangan dalam proses pernikahan mereka. Tapi kalau keduanya bisa saling belajar satu sama lain. Bahkan itu merupakan pengalaman yang mahal di mana mereka bisa tertawa. Kok bisa ya kita bisa melakukan hal yang seperti itu, mendapatkan pertimbangan yang konyol ya. Dan bisa tertawa bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Ingat, saya pernah mengajar kepada saudara dengan jari 5 ini. 1 cukup, kedua di bawah cukup adalah kekurangan, yang paling bawah adalah bertahan hidup. Tidak punya apa-apa asal bisa makan dan minum. Tengah itu cukup, di atas cukup ada lebih dari cukup, di atas lebih dari cukup ada limpah. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan dalam segala kelimpahan. Saya percaya. Orang akan dibawa bukan cuma cukup, tapi lebih cukup bahkan limpah. Tapi prosesnya kalau bisa dijalani oleh suami istri dan mau belajar, maka engkau akan dibawa naik dari posisimu yang berada. Di posisi dimanapun kau berada, Tuhan sanggup membawa engkau naik. Bukankah
kita ini disatukan untuk berkuasa. Termasuk berkuasa dalam mengatur keuangan. Nah ini bisa nikmat loh saudara. Walaupun tidak lebih-lebih amat. Tidak seperti orang lain. Tapi buat kita berdua, ini sudah lompatan kesekian dari pernikahan kita. Jangan pernah bandingkan pernikahanmu dengan orang lain. Karena engkau menikah bukan untuk dibandingkan. Tapi untuk bisa mencapai tujuan dalam campur tangan Tuhan. Dan berdua kalian bisa saling belajar. Yang kelima, menikmati kebersamaan hidup. Wah ini dia. Menikmati kebersamaan hidup. Saya ingat janji nikah klasik mengatakan, aku akan menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kurang ataupun berlebih, dalam keadaan miskin ataupun kaya. Terus terang kalau saya melaksanakan dalam pernikahan di gereja, saya tidak lagi pakai perjanjian yang klasik itu. Saya modifikasi dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. Saya modifikasi itu tanpa memakai hal yang negatif. Tapi kalau saya bicara tentang menikmati kebersamaan, ketika engkau di bawah, ketika engkau di tengah, ketika engkau di atas, biarlah engkau bersama-sama dengan pasanganmu dari sejak masa muda. Dalam kenyataan hidup banyak orang mau kalau di posisi enak. Tapi kalau di posisi tidak enak, meninggalkan. Banyak yang mengatakan ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang ditendang. Jadi jangan cuma yang enak saja. Bahkan di dalam kesusahan engkau bisa jalani bersama-sama. Saya sebut itu kenikmatan. Bukan hanya ketika senang-senang berdua. Tapi ketika makan sepiring berdua, oh itu sangat romantis. Asal jangan selama-lamanya. Ada masa susah seperti itu. Yang penting kita berdua tetap setia. Sekarang bagian yang keenam. Bersama-sama menyiapkan masa depan. Wow. Bersama menyiapkan masa depan. Pak, masa menyiapkan masa depan bagian dari kenikmatan? Iya saudara. Setelah saya melewati masa anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, lalu mendampingi ketika mereka kerja, kemudian mereka menikah. Saya tahu bahwa masa-masa membesarkan itu ternyata tidak bisa kembali. Ketika mereka sudah besar, saya tidak bisa gendong lagi. Saya masih ingat masa-masa di mana saya mengantar anak saya sekolah. Anak kami ini 3. Ketika yang pertama sudah besar dan bisa naik motor sendiri, dia tidak mau diantar. Demikian juga anak yang kedua setelah tambah besar hal yang sama. Dan yang ketiga, kami punya yang ketiga. Dan itu kami nikmati membesarkan anak, menyiapkan anak. Karena ternyata itu kenikmatan, sesuatu yang sangat berharga. Saya tidak akan lewatkan itu. Sekarang kami ini sedang menikmati kerepotan mendampingi cucu. Repot untuk bisa membantu mereka, bersama-sama mereka. Kami menikmatinya. Mengapa? Karena masa ini akan segera lewat ketika cucu-cucu kami ini tambah besar. Permainannya berbeda, diskusinya berbeda. Mari nikmati, membangun masa depan dengan anak-anak kita. Bagian yang terakhir, bagian yang ke-7. Kenikmatan berbagi. Bersama berbagi, saya harus tulis begini ya. Bersama berbagi,
berbagi, dan menolong yang membutuhkan. Dan menolong yang membutuhkan. Kalau kalimat rohaninya menjadi berkat, selalu menjadi berkat. Saya pakai bahasa yang umum, menikmati berbagi dan menolong yang membutuhkan. Pak, masa itu kenikmatan? Saudara, kalau engkau hanya ketika berlebih mau menolong, seringkali itu tidak ada kenikmatannya. Kenikmatannya adalah ketika engkau itu kekurangan dan menolong orang lain. Lalu karena engkau menolong dia dalam masa susahnya, Tuhan tidak berhutang kepadamu dan Tuhan balas berkali-kali lipat. Itu terjadi. Dan kalau itu bisa dialami suami istri, itu kenikmatan, saudara. Itu kenikmatan. Bahkan bisa menikmati berbagi ketika orang sedang membutuhkan. Dan kami bisa menolongnya. Kami tahu, kami ini memiutangi Tuhan. Bukan motivasi kami untuk dapatkan upah dari Tuhan. Karena kami harus melakukannya dengan tulus. Dengan kasih yang penuh. Tapi kami juga punya Tuhan yang memberkati luar biasa. Kesimpulannya adalah, perhatikan 7 kenikmatan pernikahan. Pertama adalah kenikmatan persekutuan dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, masuk melayani bersama-sama, masuk beribadah bersama-sama. Itu luar biasa. Menikmati cinta bersama. Itu indah, indah. Bicara soal kebersamaan dan keintiman. Persis seperti 3 hubungan suami istri sebagai kekasih. Bagian yang ketiga, proses kesatuan suami istri. Bisa tertawa setelah semuanya lewat, walaupun ketika mengatasinya, menjalaninya, bisa sama-sama tegang, marah, nangis. Tapi ketika lewat, ternyata kita ini sama-sama perlu belajar dan bodoh. Yang keempat, bersama menjaga keuangan yang seimbang. Memang harus begitu. Engkau semakin banyak diskusi, semakin kau mengerti pasanganmu. Yang kelima, menikmati kebersamaan dalam suka maupun duka. Itu kenikmatan. Karena orang lain biasanya hanya mau mengambil sukanya saja. Tapi kita punya satu pribadi, istri kita, suami kita. Dan kita tahu kita tidak akan sendiri menghadapinya. Kebersamaan hidup. Yang keenam, bersama-sama menyiapkan masa depan buat anak-anak. Mengapa? Karena ada masa-masa yang nanti lewat. Dan itu mahal, tidak bisa diulang. Itu kenikmatan. Yang ketujuh, menjadi berkat. Berbagi, saling berbagi dan menolong yang membutuhkan. Kalau suami istri bisa menikmati proses pernikahan, ketujuh ini bersama-sama. Bukan neraka pernikahanmu, tapi surga pernikahanmu. Bukankah Tuhan sediakan yang baik buat anak-anaknya? Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari terus belajar. Jangan putus asa. Masalah pasti selesai. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Maka dia Tuhan akan mengajari kita, mendampingi kita, menolong kita, mendidik kita. Jangan pernah putus asa menghadapi kesulitan kehidupan. Nanti lewat. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Tetap semangat saudaraku. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.